Selamat pagi anak-anak, salam Fransiskus, Pace Ebene. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Ibu berharap anak-anak dalam keadaan yang sehat dan pastinya tetap semangat untuk belajar. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas materi matematika untuk tema 4, dena dan arah mata angin. Khususnya pada pembahasan ini kita akan belajar bagaimana membaca dena sederhana. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menerima undangan? Ataukah orang tua yang menerima undangan? Kadangkala pada undangan terdapat gambar seperti yang ibu tampilkan ini. Dena lokasi dari tempat berlangsungnya acara tersebut. Ya. Nah, berarti dena itu merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Nah, jika seperti itu, apakah anak-anak bertanya? Berarti dena dengan peta sama saja. Diperhatikan baik-baik ya. Walaupun fungsi dari peta dengan dena hampir sama, yaitu berfungsi untuk memudahkan kita dalam menentukan lokasi suatu tempat, tetapi antara peta dengan dena berbeda. Bedanya, ya, dena digunakan untuk menggambarkan suatu lokasi atau tempat dalam wilayah yang sangat terbatas atau wilayahnya kecil, seperti pada gambar ini. Hanya menggambarkan lokasi sekitar dari tempat berlangsungnya acara, ya. Sedangkan peta menggambarkan wilayah yang luas, ya. Misalnya peta Kalimantan menggambarkan satu pulau Kalimantan. Peta Indonesia ya lebih luas lagi, bahkan peta dunia. Ya. Jadi itu perbedaan dari dena dengan peta. Nah, pada pertemuan ini ya pembahasan ini yang akan kita bahas yaitu mengenai dena. Nah, jika dena itu untuk mempermudah kita dalam mengetahui suatu tempat, berarti kita butuh petunjuk. Nah, petunjuk yang kita gunakan adalah arah mata angin, ya. Nah, ini Ibu tampilkan gambar dari arah mata angin. Ibu yakin anak-anak semua sudah tahu ini, bahkan mahir dalam membawakan lagunya ya. Dari TK sudah tahu lagunya. Nah, ada utara, selatan. Hubungan antara utara dengan selatan membentuk garis lurus atau 180 derajat. Barat dengan timur juga garis lurus 180 derajat. Bagaimana hubungan antara atau hubungan sudut antara sebelah barat dengan utara? Bukan garis lurus, tetapi siku-siku berarti 90 derajat. Begitu juga hubungan sudut utara dan timur, timur dan selatan, selatan dan barat 90 derajat. Hubungan sudut antara barat dan barat laut, ada yang tahu? Ini barat dan barat laut. Setengah dari 90 derajat atau 45 derajat. Ya. Nah, sekarang Ibu tampilkan dalam gambar. Ya. Kalian dalam menghafal arah mata angin, ya, pernah diposisikan dalam posisi tegak, ya, di mana sebelah utara pada kepala atau di atas bagian ini, ya, bagian kepala ke atas. Selatan bagian kaki ke bawah, tangannya direntangkan yang lurus untuk menunjukkan barat dan timur. Seperti yang kita pelajari tadi, barat dan timur membentuk garis lurus ya. Tangannya yang lurus direntangkan lurus ya. Maka sebelah barat ada di tangan sebelah kanan, sebelah timur ditunjukkan tangan sebelah kiri. Nah, kemudian jika posisi anak ini ya, sebenarnya anak ini menunjuk arah mana? Dia menunjuk ke sini. Harusnya tangannya lebih diangkat sedikit, condongkan lagi ya, membentuk sudut 45 derajat, yaitu timur laut. Nah, tangannya satu lagi sebelah kanan menunjukkan
ke barat daya. Jika tangan ini yang diangkat naik, ya seperti ini, menunjuk barat laut. Tangan kirinya diturunkan, condong ke bawah, menunjuk tenggara. Nah, diperhatikan ini juga bentuk dari denah, yaitu lokasi sekolah. Nah, agar kalian tahu di mana letak-letak tempat di sekolah kalian, ya harus tahu mengenai arah mata angin. Nah, Ibu ambil yang menjadi titik acuan adalah tiang bendera. Nah, titik acuan ini menjadi pedoman kita ya. Jadi anak-anak harus tahu dalam menentukan suatu letak ya, letak dari suatu tempat harus ada titik acuannya. Ya, apa yang menjadi titik acuan? Misalnya, pertama, Ibu jadikan tiang bendera jadi titik acuan. Berarti letaknya di sini. Di manakah letak pohon-pohon ini? Ada 5 pohon. Di sebelah mananya tiang bendera? Oh, pohon. Berarti di sebelah utara. Ya. Di sebelah utara dari tiang bendera. Nah, ruang 12 ada di sebelah mana dari tiang bendera? Di bagian bawah, berarti lurus ke bawah ya, selatan. Ruang 8 ada di sebelah mana dari tiang bendera ini? Dia di sebelah sini, ada menyerong dia ya, menyerong. Berarti barat daya. Tetapi jika titik acuannya kolam renang ya, bukan kolam renang ya, taman. Titik acuannya adalah taman. Berarti di sini Ibu letakkan taman. Di manakah letak ruang kepsek? Ya, ruang kepala sekolahnya di mana? Jika titik acuannya adalah taman, lihat. Lurus tidak? Oh, dia menyerong ke atas ya. Berarti ini ke barat laut ya. Berarti letak ruang kepsek barat laut jika titik acuan kita adalah taman. Tetapi jika titik acuan kita adalah tiang bendera, ruang kepsek ada di sebelah mana? Sebelah timur. Ya. Nah, jadi titik acuan sangat penting ya, itu diingat baik-baik. Nah, sekarang silakan buka buku halaman 58. Nah, pada buku ada denah lokasi ya seperti ini. Nah, di manakah letak rumah Jessie? Ayo kita cari rumah Jessie. Ini yang berwarna kuning adalah rumah Jessie. Di mana letaknya? Nah, rumah Jessie dia ada di dekat rumah Aditya, dekatnya rumah Mita, dan dekat pasar ya. Nah, lebih jelas di buku anak-anak boleh dilihat. Tetapi kita harus jelas di sebelah mana. Ya, nah kita lihat satu persatu. Ternyata rumah Jessie ada di sebelah selatan dari rumah Aditya. Nah, ini rumah Aditya. Rumah Aditya acuan kita. Rumah Jessie ada di sebelah selatan. Sekarang jika rumah Mita jadi acuan kita. Rumah Mita acuan, rumah Jessie di mana? Rumah Jessie ada di sebelah utara ya, karena rumah Mita di sini, rumah Jessie sebelah utara. Pasar jadi acuan kita. Maka rumah Jessie ada di sebelah timur pasar. Nah, di buku masih ada beberapa contoh yang lainnya, silakan anak-anak pelajari ya. Nah, sekarang kita lanjut ke latihan soal. Rumah sakit Medika berada di sebelah mana SDN Cemara? Lihat yang ditunjuk, objek ditunjuk, rumah sakit Medika. Baru cari lagi objek kedua, SDN Cemara. Nah, katanya rumah sakit Medika berada di sebelah mananya SDN Cemara. Berarti patokan kita ya SDN Cemara. Sehingga rumah sakit Medika ada di sebelah barat dari SDN Cemara. Contoh kedua, di sebelah barat daya Bank Swadaya terdapat apa yang terdapat di situ? Mana Bank Swadaya ini? Bank Swadaya di sebelah barat dayanya. Barat daya berarti ke bawah ya. Nah, berarti ada rumah sakit Medika. Nah, soal yang ketiga.
Posisi SDN Cemara dari lapangan. SDN Cemara, cari SDN Cemara. Nah, posisinya dari lapangan, yaitu di mana? Nah, ini lapangan jadi acuannya kita. Maka posisi SDN Cemara jika kita tinjau dari lapangan, dia ada di sebelah, dia serong ke bawah. Sebelah tenggara. Ya. Soal berikut, Pasar Gede berada di sebelah mana dari kantor polisi? Cari Pasar Gede. Pasar Gede mana ini? Kantor polisi. Nih. Nah, berarti Pasar Gede di sebelah mananya kantor polisi? Acuannya kita kantor polisi. Pasar Gede ada di bagian ke atas, berarti sebelah utara. Ya, benar sekali. Nah, soal kelima. Posisi rumah Ani, ini rumah Ani. Dari rumah sakit Medika, berarti kita meninjau dari rumah sakit Medika. Ya, acuan kita rumah sakit Medika. Nah, maka posisi rumah Ani yaitu di sebelah barat daya. Ya. Nah, Bu harap sampai di sini anak-anak paham. Kuncinya ada pada arah mata angin ini. Jadi, anak-anak harus hafal betul mengenai arah mata angin. Nah, sekarang kita lanjutkan. Perhatikan kuis di halaman 58. Semua memperhatikan kuis di halaman 58. Ya. Silakan dijawab kuisnya A, B, C, D, E. Ya, semua kuis di situ mulai dari A sampai E, anak-anak jawab. Kerjakanlah dan kirim jawabannya lewat WA. Untuk nilai kuis, Ibu akan ambil 10 anak yang pertama mengirimkan jawabannya dan jawabannya tepat. Ingat, Ibu hanya memberikan nilai kepada 10 anak tercepat ya, dan jawaban tepat. Jadi silakan ya, siapa yang cepat akan mendapatkan nilai kuis untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Pace Ebene, Ibu tunggu kuisnya.